Aksi kekerasan kembali terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Seorang polisi menjadi korban penganiayaan yang diduga bagian dari kelompok kriminal bersenjata. Aksi kekerasan kembali terjadi di Kabupaten Intan Jaya. Seorang anggota Polres Intan Jaya, Bribda Ricardo Pasaribu, menjadi korban penganiayaan oleh orang tak dikenal yang diduga kuat merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata. Insiden ini terjadi di area kompleks Kios Palopo, Distrik Sugapa. Korban mengalami luka cukup serius pada bagian telinga kanan dan saat ini telah dibawa ke RSUD Sugapa guna menjalani perawatan medis intensif. Dalam insiden ini, korban mengalami luka pada telinga sebelah kanan dan telah dibawa ke RSUD Sugapa, Kabupaten Intan Jaya untuk mendapatkan perawatan medis. Atas kejadian tersebut, Satgas Operasi Damai Karten telah bergerak cepat menuju ke lokasi kejadian guna menemukan informasi dan barang bukti. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan, serta percayakan kasus ini kepada aparat keamanan. Polisi akan mengambil langkah tegas terhadap pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Polisi dan TNI akan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Intan Jaya, yang belakangan kembali menjadi titik rawan aksi kekerasan oleh KKB. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Pemirsa, tebing setinggi kurang lebih dari 1 km di Kampung Ciomas, Tasikmalaya, Jawa Barat, longsor hingga menimpa petani yang sedang mencangkul sawah. 2 orang selamat dan 2 lainnya dalam pencarian. Izin melaporkan kejadian bencana alam longsor di perbatasan Kutawaringin, Tinjau Waringin mengakibatkan 2 orang tertimbun. 6 petani tertimbun longsor saat sedang beristirahat usai beraktivitas di sawah di Kampung Ciomas, Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Tadinya sawah tapi udah gak ada, hilang. 2 orang berhasil menyelamatkan diri, sementara 2 lainnya masih dalam proses pencarian oleh tim evakuasi gabungan. Saat kejadian, 4 warga yang seluruhnya berprofesi sebagai petani sedang beristirahat di area sawah. Dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari arah atas tebing, disusul dengan longsoran tanah hingga menimbun 2 orang yang berusia lanjut dan tak sempat menyelamatkan diri. Lokasi longsor berada di perbatasan Kutawaringin dan Tinjau Waringin. Ada terjadi tanah longsor, di mana di bawah tanah longsor itu bentuknya itu seperti lembah. Dari kanan dan kiri itu jatuh. Nah, di bawah itu ada 4 orang warga yang sedang bertani. Sedangkan yang 2-nya berhasil selamat, yang 2-nya diduga itu tertimbun dari longsoran tersebut. Nah, hari ini tadi saya bersama dengan BPBD, Tagana, dan masyarakat setempat, Satpol PP, TNI, Koramil juga datang ke lokasi mau melaksanakan evakuasi. Longsor yang terjadi berasal dari tebing dengan ketinggian diperkirakan mencapai ratusan meter. Material tanah yang menimbun korban memiliki kedalaman antara 5 hingga 6 meter, dengan panjang longsoran diperkirakan mencapai 1 kilometer. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Yuharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir melanda sejumlah kecamatan di Baruga. Wilayah terparah terjadi di Sungai Wanggu, Kecamatan Baruga, yang merendam 172 rumah. Sebanyak 172 rumah di bantaran Sungai Wanggu, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara terendam banjir setelah diguyur hujan selama 5 hari tanpa henti. Ketinggian air mulai 1 hingga 2 meter. Banjir mulai terjadi sejak hari Sabtu, namun ketinggian air makin parah sejak Minggu dini hari. Warga yang rumahnya terendam banjir mulai mengungsi menggunakan perahu karet ke posko yang didirikan di sepanjang jalan sekitar lokasi banjir. Tadi baru sampai di sini airnya. Tadi jam 3 baru pertama ke Caram terus. Sudah sampai berapa meter airnya? Yang di sini, ini kira-kira lebih 1 meter. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari, Corneli Supadang, mengungkapkan banjir terjadi akibat intensitas hujan tinggi selama beberapa hari terakhir. Banjir sudah menjadi langganan di wilayah Sungai Wanggu, namun terparah banjir kali ini sejak adanya kolam retensi yang dibangun pemerintah Kota Kendari. Untuk di Kaliwanggu ini, kakak sampai data tadi pagi itu kakak kurang lebih ada 103 kakak, kemudian 402 ya untuk jiwa yang terdampak di 4 RT yang ada di Kelurahan Lepo-Lepo ini, RT 14, 12, 10, dan RT 1.
Saat ini posko pengungsian dan dapur umum sudah didirikan di lokasi banjir. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula, iNews melaporkan. Sementara longsor terjadi di Kecamatan Wolomaru, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur mengakibatkan jalan Trans Maumere terputus. Akibat jalan terputus ini 7 kabupaten terisolir. Longsor terjadi di jalur Trans Ende Maumere KM 56, Dusun 2 Ndunggi Loo, Desa Lise, Puu, Kecamatan Wolo, Nusa Tenggara Timur. Material tanah, pohon, dan batu menutup bahu jalan sehingga memutus arus lalu lintas. Petugas dari Danramil 160202 Wolowaru telah berkoordinasi dengan operator alat berat dari PUPR untuk membersihkan ruas jalan yang masih tertutup tanah longsor. Hingga saat ini, jalur KM 56 hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Petugas mengimbau masyarakat untuk menggunakan jalur alternatif dari Mone atau jalur Jope. Akibat kejadian ini, 7 kabupaten di Maumere terisolir. Dari Ende, Joni Nura, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya pemirsa, modus berpura-pura membeli gorengan seorang pria ketahuan mencuri sepeda motor dan tertangkap warga di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku pun diikat dan menjadi bulan-bulanan warga. Pria yang mengenakan kaos merah ini menjadi bulan-bulanan warga lantaran ketahuan mencuri sepeda motor di Jalan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku diikat dan menjadi pusat perhatian warga setempat. Pelaku bersama satu temannya tertangkap saat berpura-pura membeli gorengan di warung. Melihat satu buah sepeda motor metik terparkir di dekat lokasi dengan kunci yang masih menempel, satu orang pelaku langsung beraksi. Sementara teman pelaku berada di atas sepeda motornya mengawasi situasi di sekitar lokasi. Naasnya, pelaku yang hendak membawa kabur sepeda motor curiannya diketahui pemilik yang langsung berusaha mengejarnya. Satu pelaku tertangkap sementara teman pelaku berhasil kabur. Ada 2 pelaku. Yang satu pelaku lagi di mana itu, Pak? Ya nggak jelas, sudah kabur sana. Dia tinggal temennya. Dia sih mengaku orang Rawabuaya. Yang tertangkap ini? Yang ketangkap. Sebagian warga yang masih geram dengan aksi kejahatan curanmor ini kembali berusaha menghakimi pelaku yang sudah babak belur hingga membuat evakuasi pelaku ke dalam mobil polisi sempat kewalahan. Kini kasus pencurian sepeda motor ditangani Kepolisian Sektor Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kecanduan judi online, karyawan curi mobil Bos Laundry di apartemen Green Pramuka Cempaka Putih, Jakarta Pusat. 2 pelaku ditangkap di Bogor, Jawa Barat saat minum kopi. Polisi mengadang sebuah mobil sedan yang dikendarai seorang terduga penadah di area perbukitan Desa Pangradin 2, Jasinga, Bogor. Tak berkutik saat diamankan polisi. Pelaku mengaku tak mengetahui jika mobil yang digadekan oleh seorang pria hasil kejahatan. Mobil diterima beserta STNK serta BPKB dengan perjanjian gadai sebesar 55 juta rupiah. Penangkapan ini merupakan pengembangan dari penangkapan pegawai laundry di apartemen Green Garden Pramuka yang nekat menggelapkan mobil milik majikannya hanya karena kecanduan bermain judi online. Pelaku diringkus di sebuah warung kopi setelah pelariannya selama hampir 2 pekan. Tersangkanya kita amankan di Jasinga, Bogor. Sudah kita amankan, kemudian 2 unit kita kembalikan. Alhamdulillah sudah ketemu dan sudah diterima oleh pemiliknya. Kalau kondisi mobil itu seperti apa? Kondisi mobilnya masih baik, kondisi mobilnya. Setelah dibawa ke Polsek Cempaka Putih, mobil dikembalikan kepada pemiliknya. Nggak nyangka sebenarnya, Bang. Bisa secepat itu kan baliknya. Kalau harapannya Abang sebagai warga Jakarta, warga Indonesia itu gimana terhadap Polri? Ulang tahun nih bentar lagi. Harapannya kepada Polri ya semoga semakin lebih jaya lah, lebih profesional lagi, lebih bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Tersangka penadah terancam hukuman 5 tahun penjara, sementara tersangka pencurian mobil diancam lebih dari 5 tahun. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Semua orang supir minibus di Purwakarta, Jawa Barat diamuk warga hingga babak belur karena melarikan diri setelah menabrak motor dan angkutan. Korban pun mengalami luka berat dan harus dilarikan ke rumah sakit. Pengendara motor metik ini tergeletak di tengah jalan Purwakarta Subang di desa Warung Kadu, Pesawahan, Purwakarta dengan kondisi luka berat. Korban ditabrak sebuah minibus yang berjalan kencang dari arah belakang, sementara mobil angkutan oleng. Emosi warga memuncak saat mendengar teriakan warga lain yang menyebut sopir minibus merupakan pencuri. Akhirnya sopir dihakimi massa hingga babak belur. Sopir berusaha kabur namun terprosok dan jatuh ke sungai. Warga yang emosi langsung merusak minibus. Akibatnya kaca depannya retak dan kaca jendela sebelah kanan hancur. Kejadiannya kenceng ya, Pak, mobilnya kenceng. Nah, terus arah kanan nabrak. Terus? Ya udah. Terus Bapak dikejar? Saya emang nggak ngejar, ya, cuman motor nggak ngejar. Saya emang nunggu informasi, dapat di sini baru nyusul ke sini. Yang ngejar dari Vanessa itu bilang ke sini. Oh, iya, maling. Ya maling mobil. Jadi warga di sininya percaya maling motor, maling mobil. Nah, itu dianiaya. Iya, terus dianiaya. Hingga kini sopir minibus dan 2 pengendara motor yang mengalami luka serius masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, Purwakarta. Kapasitas Badan Gizi Nasional dan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mengentaskan kelaparan dan juga kekurangan gizi, sekaligus memastikan bahwa anak-anak kita, generasi penerus bangsa, itu tumbuh dengan sehat, cerdas, memiliki daya tahan dan daya saing untuk bisa menjadi generasi yang unggul di masa depan. Pertama, saya tentunya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala Badan Gizi Nasional, Profesor Dadan Hindayana. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Profesor Dadan. Terima kasih atas penjelasannya tadi, mencerahkan kepada kita semua dan membangun optimisme bahwa memang tidak ada yang bisa langsung tuntas, semua berproses, tapi ada akselerasi yang luar biasa yang dilakukan oleh BGN dan semua pihak stakeholders untuk menyukseskan program makan bergizi gratis. Ini sebuah flagship program dari pemerintah, dari Bapak Presiden yang juga diharapkan bisa menggerakkan ekonomi. Yang kedua, saya juga ingin menyapa Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, berikan tepuk tangan kepada Bapak Ahmad Haikal Hasan. Terima kasih. Sertifikasi halal tentu juga menjadi elemen yang esensial agar semua masyarakat memiliki kepastian dan keyakinan atas apa yang dikonsumsinya sehari-hari. Karena ini penting dan tentunya kita harus sukseskan bersama-sama. Berikan tepuk tangan juga kepada Bapak Herman Hairon, anggota DPR kita yang juga sahabat saya dalam perjuangan, tentunya berupaya untuk turut menggerakkan seluruh elemen kader-kader di daerah untuk juga turut berpartisipasi dan menyukseskan program MBG. Wali Kota Bekasi, tepuk tangan juga untuk Bapak Tri yang tentunya juga berbahagia hari ini karena Kota Bekasi menjadi tempat yang juga sangat dinamis karena kota ini juga padat penduduk. Saya rasa kita punya kepentingan yang sama untuk memastikan semua warganya hidup dengan baik dan berkualitas. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih tentunya kepada yang menjadi tuan rumah hari ini, yaitu Ibu Novelia Haikal Safar dan Bapak Haikal
Safar, tepuk tangan kepada Ibu Kedua, Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia dan juga pendamping Ketua Umum Garuda Biru. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, provinsi maupun kabupaten kota yang juga didukung oleh berbagai kalangan masyarakat. Ini penting karena tidak ada pemerintah yang sukses jika berdiri dan bekerja sendiri. Kita ingin hadirkan sinergi dan kolaborasi. Pembangunan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat seperti inilah yang diharapkan bisa mengubah keadaan. Saya tidak mengulangi terlalu panjang, semangat dari program MBG ini tentu sudah sama-sama kita ketahui. Yang jelas, tinggal bagaimana kita menyukseskan. Eksekusi di lapangan ini penting. 3 faktor yang mendasar tadi sudah dijelaskan oleh Kepala BGN. Saya hanya ingin menyoroti bagian yang terakhir, yaitu infrastruktur SPPG, atau bisa dikatakan bagaimana instalasi seperti ini bisa tumbuh dengan cepat tapi juga berkualitas, karena tidak bisa hanya mengandalkan jumlah saja. Numbers, kuantitas itu penting, tetapi kualitas juga tidak boleh dikesampingkan. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menjadi inisiator Yayasan Garuda Biru Indonesia ini, sehingga mudah-mudahan setelah ini diresmikan benar-benar bisa beroperasi dengan baik, berjalan dan membawa manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat. Selain tentunya kita ingin mengentaskan kelaparan, kekurangan gizi, menyiapkan generasi muda yang semakin memiliki daya tahan dan daya saing tadi, tentu kita berharap ada perputaran ekonomi yang real. This is real economy, dan kita berharap gerakan ini juga bisa menginspirasi elemen-elemen masyarakat lainnya. Seperti harapan dari Kepala BGN tadi, kalau sekarang paling tidak sudah 1.800 lebih SPPG, maka sebulan, 2 bulan, dan seterusnya kita berharap ada pertumbuhan yang juga semakin signifikan. Menerima manfaat dari 5, sekian juta saat ini, dan diharapkan bisa benar-benar tuntas sesuai dengan yang diharapkan. Semua anak mendapatkan makan bergizi gratis, tidak melihat di kota dan daerah mana. Itulah yang menjadi harapan kita ketika supply bertemu dengan demand. Para petani akan senang, para pedagang akan senang, para pelaku UMKM akan senang karena akan mendapatkan pekerjaan, mendapatkan kesempatan ekonomi, dan ini tidak boleh disia-siakan. Kita kelola dengan sebaik mungkin, dengan kepemimpinan, dengan manajemen yang efektif, dan juga tata kelola yang berkualitas. Insya Allah Yayasan Garuda Biru Indonesia melalui SPPG di Kota Bekasi ini dan meluas ke tempat-tempat yang lain bisa menjadi bagian penting dari upaya nasional yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya ucapkan selamat, semoga sukses, dan terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Saya ucapkan selamat menjalankan tugas, dan semoga benar-benar bisa segera dinikmati manfaatnya oleh masyarakat luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Bapak AHY menuju prasasti. Kita akan meresmikan penandatanganan. Kami persilakan juga Bapak Dr. Insinyur Dadan, Bapak Profesor Dr. Sambutan Badan Halal. Ini kalau belum dihalalin nggak resmi ini. 3 menit saya kasih pengantar untuk halal ya. Kalau teman sekalian, halal bukan barang baru. Tahun 1974 ya, almarhum Presiden Haji Muhammad Soeharto telah meletakkan dalam nomenklatur kesehatan. Dilanjutkan lagi oleh mantan Presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun. Pak SBY telah berusaha. Kemudian dilanjutkan lagi di masa Presiden Insinyur Joko Widodo selama 10 tahun. Dan akhirnya tanggal 18 Oktober 2024 terjadilah
sebuah perubahan yang luar biasa di zaman Presiden kita Bapak Prabowo Subianto, yaitu halal menjadi mandatori, menjadi sebuah keharusan, dan ini yang mesti kita pegang. Dan luar biasa, setelah itu halal terus menjadi nomenklatur di setiap sudut, bahkan di semua badan gizi nasional, di semua dapur-dapurnya. Karena itu tadi saya sudah menyaksikan, saya sudah lebih awal memeriksa, dan saya menyatakan ini yang keberapa, yang ke-58 ya? Yang ke-58 yang punya Bu Nova ya. Yang 17 yang sudah jalan, ini saya menyatakan barusan, Pak AHY yang saya hormati, saya nyatakan barusan semua saya lihat halal. Nah, ini penting sebelum ditandatangan nih ya. Ini nomor jumlahnya seperti itu nih, mohon maaf nih. Jadi saya nyatakan halal karena saya sudah menyaksikan, dan bukan baru sekarang sebenarnya. Ini ada Pak Eka, mitra saya ya, ada Pak Herman 2014 sampai sekarang sahabat saya. Ini kami menyatakan barusan, kami lihat semua bahan bakunya semuanya sudah tersertifikasi halal, sehingga otomatis sudah menjadi dapur yang halal. Karena itu teman-teman sekalian, yuk kita dukung bahwa makanan Indonesia ini harus bergizi dan juga halal. Karena kalau bergizi saja belum halal, maka ini belum menyatakan ketenangan dan kedamaian. Apa yang tadi Pak AHY sampaikan. Karena itu saya menyatakan halal, ini yang menyatakan kepala badan ya, jadi ntar tinggal diurus semuanya gitu ya. Yuk kita ikuti tanda tangan prasasti dan pengundian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Babe Haikal Hasan. Dan kami persilakan juga Bapak Dr. Insinyur Dadan Hindayana. Halal. Thank you, Bang. Sama deh, Bu ya. Foto bersama dulu, Bapak izin. Silakan Om Ekles. Ini Bapak Ibu 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan untuk pemotongan pita yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Agus Harimurti Yudhoyono, Bapak Dr. Insinyur Herman Khairan, Bapak Dr. Insinyur Dadan Hindayana, Bapak Dr. Profesor Dr. Insinyur Babe Haikal Hasan. Dengan membaca Bismillah. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, SPPG Yayasan Garuda Biru Indonesia di Kota Bekasi hari ini dinyatakan resmi dijalankan. Kami persilakan Bapak AHY, Babe Haikal meninjau dapur SPPG kita, juga Bapak Dr. Insinyur Dadan Hindayana. Yuk, sambil dengar pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin kita mulai masuk dari sini. Ini masuknya kita menggunakan masker sama tutup kepala. Iya. Di sini memang ada loker buat karyawan dan di sini ada
bahan baku ini masuk ke dalam persiapan karena untuk mencuci agar tidak terjadinya. Nah, kita masuk ke sini ke ruang persiapan. Ini sudah ada tim. Izin Bapak, kami punya yang sedikit boleh ya Bapak, kita bersemangat setiap motivasi. Ayo semua. Siapa kita? Tunjukkan suaramu. Jadi dari sini kita sudah tiba dan sini ada ruang. Ya, ini ruang pendinginnya itu buat chiller. Kita ada sayur mayur, terus ada ayam dan lain-lain. Ini ada di sini di sensornya. Kita fungsikan untuk di sini untuk ayam dan lain-lain. Karena nanti kita baru mulai insya Allah tanggal 14 ya, insya Allah. 14. Bapak, ini ada ruang makanan kering Bapak. Jadi kami sudah bikin seperti silakan Bapak, seperti minimarket ya Pak. Jadi memang kami sudah stokkan untuk sisanya yang memang sudah berbadan halal. Ya, untuk beras, susu dan ya Bapak. Insya Allah. Ini sebagian kecil untuk masak apa namanya bahan baku Bapak. Iya, ini beras, memang kita berasnya pakai